Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, kali ini kita akan hadirkan seorang artis teater. Beliau ini bukan berlatar belakang sekolah seni. Beliau adalah berlatar belakang kuliah di pariwisata. Saya tahu persis karena Akademi Seni Drama dan Film Indonesia itu bersebelahan dengan Insparin. Insparin itu kalau tidak salah Institut Pariwisata Indonesia. Beliau mahasiswa di situ. Karena kita tuh jejer, ya mungkin beliau suka lalu lalang melihat kita semua latihan. Yang pasti di tempat kita banyak Arjuna. Mungkin dia tertarik dengan salah satu Arjuna yang ada di Akademi Drama dan Film Indonesia. Akhirnya beliau mencoba berakting, belajar, kemudian dia ciptakan dirinya sendiri dengan kerja keras. Akhirnya dia bisa menjadi seorang artis hebat, khususnya artis teater. Dan tamu Om Deddy kali ini adalah seorang artis teater yang pernah Om Deddy lihat sendiri bagaimana dia berakting di dalam naskah CMNAS kalau tidak salah. Itu kebebasan abadi, bermain sangat total, sangat menarik sekali. Sayang di saat itu belum ada terdokumentasi. Kalau ada paling tidak bisa dilempar di YouTube, jadi adik-adik bisa tahu bagaimana bermain teater yang sebenarnya, yang dengan basic acting yang sebenarnya. Sayang sekali memang kita miskin dokumentasi. Itu harus kita akui. Sampai saat ini pun Om Deddy, Pak Deddy hanya bisa ketemu dengan berdialog aja, dengan melihat foto-foto. Kalau Pak Deddy sih lihat ya, mungkin adik-adik gak sempat lihat. Kita akan sapa aja siapa tamu kita kali ini. Selamat sore Mbak Ellen. Selamat sore. Makasih Mbak Ellen mau datang. Ya, terima kasih. Saya diundang di sini. Terima kasih. By the way, Mbak Ellen tuh orang Jawa Timur atau orang luar Jawa Timur? Ya, kebetulan saya itu di luar Jawa Timur, ya tepatnya di Sumatera Utara. Oh, di Medan. Di Medan. Oh. Lahirnya di Medan, tapi sukunya suku Batak. Oh. Jadi kalau dibilang nanti katanya anak Medan, orang Medan, itu belum tentu orang Batak. Oh, gitu. Karena di Medan itu kan tanah Delhi ya, bukan punyanya orang Batak, bukan. Oh. Kalau Batak itu ada lagi di Tapanuli utaranya. Tapanulinya. Iya. Kebetulan orang tua saya merantau ke Medan. Lahirlah saya di Medan. Oh. Gitu. Jadi Tapi suku Batak. Suku Batak. Apa sukunya Mbak Ellen? Batak Toba. Batak Toba. Batak Toba. Oh. Jadi kebetulan pam saya maka saya Utapea. Ya. Ibu saya Boru Sirait. Jadi dari Batak hijrah ke Medan gitu. Orang tua saya. Orang tua. Mbak Ellen lahir di Medan. Medannya. Oh. Terus pernah berkunjung ke tempat leluhur nggak? Pernah ke leluhurnya Bapak gitu, ada di ini saya ke leluhurnya Bapak itu baru setelah udah tua gini. Lu kok bisa? Kayaknya nggak tahu. Ya karena apa ya, kita ini Bapak itu udah nggak punya keluarga kan di kampung halamannya ya. Jadi dan saya juga sejak SMA saya sudah merantau ke Jawa, jadi jarang pulang ke Medan gitu ya. Nah kemarin waktu 2 tahun yang lalu saya pulang ke Medan, saya ada waktu kan gitu loh, ada waktu untuk ke sana kampung halamannya Bapak, ke Tarutung sana. Di situ saya lihat wah begitu indahnya ya kampung halamannya Bapak. Kemudian kampung halamannya Mama itu di Perapat. Wah, Perapat menarik lagi dong ya. Yang ada Danau Toba. Oh iya betul. Di situ. Senang sekali ya kita bisa berkunjung ke kampung halaman ya. Iya. Wah, keren. Iya. Keren abis ini ya. Ternyata Batak beda sama Medan ya. Ini Mbak Ellen ini ternyata lahir di Medan tapi sukunya Batak. Iya. Baik, kita mau tanya sekarang
bagaimana Mbak Ellen kok tiba-tiba bisa bermain teater bagus? Apakah coba kronologisnya gimana? Kok bisa bermain dengan cantik sekali? Saya ngelihat nggak ada bedanya. Saya ngelihat film Cut Nyadin gitu, ngelihat Mbak begitu saya ngeliat Cut Nyadin, saya ingat Mbak Ellen. Wah, Mbak Ellen keren abis ya. Gimana Mbak Ellen? Gimana? Kalau untuk teater ya, awalnya saya itu memang sudah senang ya, sudah suka waktu berada di Medan. Ya zaman waktu SMP, SMA, saya itu selalu mengisi drama-drama, ya ada acara di Medan itu ya seperti kayak misalnya ada 17 Agustusan gitu. Kemudian saya juga ikut di cerita bersambung di media. Oh, Di media sudah ada talenta di sana. Di Medan, di korannya di situ. Dan di situ juga ada ya cover dibuat untuk apa namanya itu. Saya itu sebenarnya gimana ya, masalah untuk kesenian itu semua tuh saya pelajarin, baik itu di bidang seni suara, ya seni peran, itu selalu saya ingin belajar dan belajar terus waktu di Medan. Dan kebetulan saya merantau ke Jogja. Nah, ini dia nih ceritanya. Di sini awalnya nih ya, kita menarik nih ya. Kuliah di Institut Pariwisata betul. Indonesia. Nah, di situ saya kok suka gitu kan. Memang saya sebenarnya orang tua saya nggak setuju. Sebenarnya di pariwisata itu nggak setuju gitu ya. Masalahnya apa? Kalau zaman dulu orang tua kalau kerja di hotel betul. Atau kerja di pariwisata gitu kayaknya tidak bagus lah. Tidak bagus lah gitu betul, ya. Betul, namanya betul. Orang tua zaman dulu gitu ya. Betul. Udah saya jalankan aja, saya jalanin itu kuliah. Kebetulan di sebelah kampus itu ya mungkin ya satu halaman ya dengan Asdrafi, Akademi Seni Drama dan Film. Nah saya kok tertarik gitu ya, tertarik dengan ya mungkin karena darah saya juga darah seni ya, kok tertarik banget gitu ya. Ngelihat itu teman-teman di sebelah kampus itu latihan gitu. Saya kok pengen gitu ya, kepengen gimana caranya. Saya kan nggak enak gitu. Betul. Nah kebetulan mungkin ada salah satu ya kali ya zaman tahun berapa ya, tahun 80-an itu. Terus saya kan orangnya memang tomboy dulu kan, tomboy saya itu kan kayak cowok gitu loh. Jadi suka, jadi orangnya juga kan gerapiakan gitu ya. Helen, kamu mau ikut nggak? Kata saya casting. Itu dulu zamannya Yoyo Aryo, Mas Rubara ya, Mas Pandoyo ya. Pandoyo, mungkin tahun-tahun itu tahun di atas tahun 77 ya. 77 betul. Tahun 77 78 itu. Ya boleh kalau ini saya mau untuk di casting ya. Kemudian ikutlah saya itu teater, ikut nimbrung, simpatisan lah. Ini sampai teman-teman saya juga ngomong, loh ini kan orang inspirin. Kebetulan direktur saya itu Pak Tris kalau nggak salah itu ya. Kamu kan orang inspirin. Kok berteman dengan orang sebelah katanya kalau Asdrafi. Saya suka Pak gitu kan. Ya sudah saya suka, terus saya di casting untuk panggung demi panggung ya, itu bukan kebebasan abadi aja waktu itu ya, banyak waktu itu. Kemudian TV Alex Suprapto, saya juga di casting sama Alex gitu. Jadi saya suka sekali, dan setelah itu kan saya terus belajar terus untuk gimana seni peran itu gitu. Karena waktu di Medan itu kan, dan basic saya kan nggak ada ya untuk mempelajari seperti kuliah di di Asdrafi kan nggak ada betul. Gitu. Jadi saya belajar ya otodidak aja gitu. Ya, itu ceritanya. Nah sekarang itu kan bermain di naskah-naskah. Nah sekarang yang naskah monumental itu kebebasan abadi gimana ceritanya? Kok bisa jujur aja Mbak Ellen di situ bermain bagus sekali. Yeah. Itu gimana? Apakah itu Mbak Ellen kerja keras atau kemudian penanganan sutradaranya yang begitu keras, atau ada faktor X, ada lawan main yang membuat semangat, itu gimana itu? Yeah. Yang pertama itu mungkin ada kesinambungan ya untuk lawan main kita juga. Jadi kita terpancing ya, termotivasi lah ya, termotivasi untuk emosi kita ya gitu ya.
Itu kebetulan itu mungkin kebebasan abadi yang pertama itu. Betul, Ya. betul. Itu zamannya sama Pandoyo, Mas Yoyo Aryo, kemudian siapa lagi saya lupa, Iip ya. Nah itu dan juga itu mungkin sutradaranya juga ya, sutradaranya juga itu ya keras untuk supaya kita lebih dipacu lagi kan untuk lebih berperan dengan baik gitu. Tapi saya itu rasanya itu kalau itu kok terbawa ya dalam naskah cerita itu terbawa. Saya di situ sebagai Mutia. Ya. Kok dengan alur ceritanya yang sebegitu ini banyak mungkin dalam situasi di tengah kondisi seperti itu di pulau yang terpencil gitu ya. Terus dan saya sebagai apa namanya Sri Kandi satu-satunya putri yang di situ. Nah, mungkin semua ini mungkin yang seperti di naskah itu seperti kapten, kopral, letnan itu mungkin berebut ya betul. untuk apa perhatian lah untuk ke saya gitu ya. Tapi ya itu saya pelajarin oh begini ceritanya ya itu saya termotivasi untuk belajar untuk kita gimana secara total untuk kita berakting gitu. Oke, wah keren. Nah, pertanyaan yang terakhir, kalau tidak salah lawan pemainnya sekarang jadi bapaknya anak-anak ya? Gimana ceritanya itu? Nah itu yang kedua itu ya kebebasan abadi itu yang kenapa saya bertemu dengan seorang kopral bukan seorang letnan ataupun kapten ya? Kapten gitu loh. Kenapa kok bertemu dengan kopral? Ya. Masalahnya kan apa namanya pangkatnya kan jauh, betul. Nah itu saya pikir begini, dia juga dialognya juga total, ya actingnya juga total. Wah ini baik ini, saya juga terpancing gitu ya, termotivasi juga untuk berdialog dengan baik gitu. Ternyata bisa. Nah di luar dari apa namanya itu kita bermain. Ya mungkin kita ada berlanjutlah ceritanya. Ini orang ya mohon maaf ya bukan tipe ideal saya sebenarnya. Maaf Bapak. Ibu bukan tipe ideal saya ya. Tapi ya karena dengan dia selalu untuk supaya saya itu ada simpati dengan dia gitu ya. Terpaksalah saya coba-coba untuk bisa dekat, mengerti dengan perasaannya. Tapi kok saya ajak ngomong kok cuek ya. Saya bilang begini, ini orang kok cuek banget gitu ya. Tapi begitu tambah cuek, tambah saya kejar. Padahal itu tadi bukan tipe ideal saya, gitu. Tapi saya kejar. Nah itulah Tuhan berkehendak lain ya. Saya harus memang diperjodohkan untuk ya kopral ini tadi, untuk kopral tadi. Jadi kita berlanjut sampai 6-7 tahun kita. Sekarang putranya jadi? Putra saya ada 2, yang pertama perempuan, yang kedua ini baru kemarin melangsungkan pernikahan tanggal 22 Januari kemarin. Iya. Baik, Mbak Ellen, terima kasih banget. Yang jelas Pak Kopral tuh gak akan pernah marah karena saya tahu persis orangnya sabar. Yang akan gak terima tuh adik-adik kelasnya kelihatannya ya. Tapi memang hebatnya Pak Kopral ini memang betul-betul seorang aktor. Jadi dia bisa berbagi, bermain di naskah, kemudian di luar itu pun dia bisa acting. Sebenarnya di luar itu acting, hanya Mbak Ellen aja yang nggak ngerti ya. Jadinya tetap ngejar-ngejar Mas Dor. Yang jelas saya tahu persis suami beliau juga itu senior saya, seorang aktor. Beberapa bulan yang lalu sudah kita upload ya, Mas Dor Deo. Kita tahu juga beliau itu banyak memberikan masukan kepada adik-adik kelasnya. Dan harus diakui beliau bermain dengan bagus. Sayang sekali lagi tidak terdokumentasi. Tapi teman-teman semua pecinta teater bisa mencari naskah kebebasan abadi. Dan nanti kalau mau
berdialog sama Mbak Ellen sebagai Mutia, ya, kemudian ada Kopral di situ, ada beberapa orang yang main. Yang paling penting lah adik-adik semua bisa cari naskahnya dahulu. Nanti kalau akan menggarap, nanti bisa bertemu dengan teman-teman di Insaga, kita bisa kerjakan sama-sama. Sekali lagi terima kasih Mbak Ellen. Sebelum saya tutup, Mbak Ellen tolong berikan inspirasi dan aspirasinya. Dan saya berterima kasih sekali lagi kepada Bapia Dewi Domber. Ini Bapia ini bentuknya kayak gini, bisa dipesan, bisa dilihat di mana di Google juga ada ya. Jadi ini sangat enak sekali ya. Kita di backup sepenuhnya oleh Bapia Domber sehingga kita bisa sampai di UMKM di Surabaya ini. Baik, sebelum kita akhiri, Mbak Ellen mohon memberikan motivasi untuk anak-anak kita semua. Silakan Mbak Ellen. Ya, untuk anak-anak ya tetap belajar dan belajar terus untuk menuju ke masa depan. Nggak usah takut, yang penting kita semangat. Ya, itu aja. Oke. Makasih Mbak Ellen. Sekali lagi terima kasih Ibu Dewi yang memberikan semua fasilitas, dan Mogang Studio, juga Jeding Production, juga teman anaknya Pak Dedi, Asia Koto, dan Insaga yang banyak mendukung acara Om Dedi, Pak Dedi di Youth Dance Sport Channel. Terima kasih Mbak Ellen. Terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.